Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk, dengerin aku bercerita. Cerita ini sudah cukup lama dan diceritakan langsung oleh narasumber. Berkisah tentang peristiwa mengerikan yang ada di kampungnya. Dia bernama Dadang, asli dari Jawa Barat, yang tinggal di daerah yang bernama KC. Pengalaman ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu ketika dia masih remaja. Dia bercerita bahwa tempat tinggalnya dekat dengan rel kereta api. Jadi, warga sekitar seringkali beraktivitas dengan menyeberang rel itu. Suatu sore, sepulang dari sekolah, Dadang nongkrong dengan tetangganya sesama remaja di dekat rel kereta api. Ketika ada kereta api yang melintas, terdengar suara teriakan warga sekitar. Dan teman-temannya terkejut. Kemudian mereka berlari ke arah sumber suara. Betapa kagetnya mereka. Ternyata tetangganya yang bernama Mang Ujang tersambar kereta api yang melintas saat dia akan menyeberang rel kereta api. Dadang bercerita betapa mengerikannya kondisi Mang Ujang saat itu. Sampai-sampai, kepalanya lepas dari badannya dan terpental hingga masuk ke rumah warga. Sedangkan badannya terseret kereta hingga 15 meter. Bahkan salah satu kakinya lepas dan belum ditemukan sampai sekarang. Rel tempat kejadian tertabraknya Mang Ujang sampai berwarna merah, penuh dengan cacaran darah Mang Ujang. Ketika si Dadang bercerita, badannya sampai bergetar. Dia masih membayangkan bagaimana kondisi saat itu. Dia sangat ketakutan, bercampur mual dan kasihan. Akhirnya, warga sekitar dan keluarga dibantu dari pihak kepolisian melakukan penelusuran rel untuk mencari kaki sebelah Mang Ujang yang hilang. Tapi naas, hingga pagi hari, kaki itu juga belum ditemukan. Akhirnya, dari pihak keluarga mengikhlaskan. Mereka memutuskan untuk mengubur jenazah Mang Ujang tanpa kaki sebelahnya. Seminggu setelah kejadian itu, ada desas-desus aneh di kampungku. Pak RT mengaku pintu rumahnya diketuk orang tengah malam. Tapi anehnya, setelah dibukakan pintu, tidak ada orang di luar. Tetanggaku yang lain bernama Ferry juga mengaku mendengar suara tangisan dan lirih berkata tolong ketika dia pulang tengah malam sehabis main saat melewati perlintasan rel kereta api. Awalnya Dadang tidak percaya. Dia malah merasa kasihan kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan bila ada isu yang tidak mengenakan tentang almarhum Mang Ujang. Tapi suatu malam, akhirnya Dadang menyaksikan sendiri. Ketika Dadang pulang malam setelah menonton konser. Jarak 30 meter di depan, dia melihat ada bayangan orang berdiri di samping rel kereta api.
Dadang berpikir, siapa nih yang jalan-jalan malam-malam di samping rel lagi? Semakin mendekat, semakin jelas terlihat posisi orang itu menghadap rel. Jadi, posisi mukanya membelakangi jalan sambil menengok kanan lalu kiri seperti kebingungan. Ketika motor Dadang berada tepat di belakang punggung orang itu, Dadang menghentikan kendaraannya. Dadang lalu bertanya padanya, "Mencari apa, Mang?" Orang yang berdiri di samping rel itu kemudian berbalik menghadap Dadang. Wajahnya pucat. Dia menjawab, "Cari kaki saya," sambil menunjuk kakinya. Dadang amat sangat terkejut. Ternyata orang itu hanya memiliki satu kaki dan wajahnya tidak asing. Dia adalah Mang Ujang. Refleks Dadang langsung menarik tuas gas motornya. Cepat-cepat dia menuju rumahnya. Ketika sampai depan pintu, dia lalu meloncat masuk ke dalam rumah. Keluarganya kaget. Sambil terbata-bata, diceritakannya kejadian tadi kepada seluruh anggota keluarganya. Kalau tidak mengalami sendiri, pasti Dadang juga tidak percaya dengan cerita warga. Bahkan malam-malam berikutnya, semakin banyak warga yang mengalami hal serupa. Ada yang rumahnya diketuk-ketuk dan terdengar suara, "Carikan kaki saya." Ada yang diperlihatkan orang berjalan dengan satu kaki. Ada yang hanya mendengar suara rintihan dan tangisan di dekat rel ketika malam hari. Akhirnya para tetangga bersepakat untuk bergotong royong menyisir kembali rel kereta api itu untuk mencari sebelah kaki Mang Ujang yang hilang entah kemana. 2 minggu setelah pencarian, akhirnya kaki sebelah Mang Ujang ditemukan. Kaki itu berada 300 meter dari posisi awal kecelakaan, dan kaki itu tertutup oleh rimbunnya rerumputan di area itu. Tak berselang lama, kaki itu pun dikuburkan, disatukan dengan badannya. Setelah itu, kampung Si Dadang menjadi aman, dan para warga tidak lagi mendapatkan teror. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.